Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Mitra Ramadan TVRI Bengkulu untuk sore hari ini, Kamis 13 April 2023 tentunya, dan kita masih membahas mengenai tema kita, yaitu pelajaran yang dapat kita petik dari surat Al-Qadar tentunya. Dan tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz Adi Sucipto tentunya mengenai arti dari ayat-ayat yang terkandung di dalam surat Al-Qadar ini sendiri. Kita akan lebih mendalamnya lagi tentunya seperti apa untuk pelajaran yang mungkin dapat kita ambil dan juga kita petik dari surat Al-Qadar ini tentunya, karena di balik surat Al-Qadar ini mengandung arti, yaitu mengenai malam Lailatul Qadar tentunya. Baik Pak Ustadz, kita kembali tentunya mengenai ada nggak sih manfaat kita membaca dari surat Al-Qadar ini sendiri Pak Ustadz? Berkaitan dengan surat Al-Qadar tadi, manfaatnya tentu ketika membaca surat Al-Qadar ini bagian daripada Al-Quran. Artinya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, pahalanya juga berlipat ganda. Mungkin pahala khusus, manfaat pahala khusus di di surah ini tentu tidak ada kalau untuk ini ya, kalau untuk pahalanya sendiri. Tetapi kalau ibadahnya ada gitu ya. Apa itu? Ibadahnya yaitu ketika kita beribadah di malam Qadar, maka pahalanya sama dengan ibadah 1000 bulan. Gitu. Kemudian ketika berkaitan dengan Lailatul Qadar, maka pasti erat hubungannya dengan Ramadan. Karena Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan dan di malam Ramadan, dan spesifik lagi di 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak secara detail atau spesifik ya malam tersebut misalkan disebut oleh Nabi malam Qadar, tetapi Nabi enggan untuk menyampaikannya. Tapi Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, carilah malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu di witir, yaitu di malam ganjil, 23, 25, 27, ya, 29 kayak gitu. Nah, kemudian bila kita berburu Lailatul Qadar dan sesuai dengan hadis Nabi ya, kata Nabi, man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang beribadah di malam Qadar, yaitu malam mulia itu, imanan wahtisaban, penuh rasa iman ya. Iman di sini artinya yakin bahwasanya ini perintah dari Allah, Lailatul Qadar ini adalah dari Allah, kemudian memiliki keistimewaan. Imanan wahtisaban, yaitu penuh harap, penuh harap, tujuannya semata-mata untuk mencari ridho Allah, pahala Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi keutamaan daripada Lailatul Qadar ini, di samping kita nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan, kemudian yang kedua, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita beribadah di malam itu, mengejar-ngejar Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ya terletak pada 10 terakhir bulan Ramadan. Ini penjelasan dari berbagai macam referensi, sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan sekian banyak bulan, maka yang paling utama adalah bulan Ramadan, dan sekian banyak malam, maka 10 malam terakhir itu adalah yang paling utama. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, tadi dibilang bahwa 10 terakhir ini merupakan waktunya kita untuk mencari malam Lailatul Qadar tentunya, dan kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, apakah kita tahu Pak Ustadz bahwa kita itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Adakah orang-orang yang mungkin pernah sebelumnya di Ramadan sebelumnya itu mendapatkan Lailatul Qadar, dan mereka bercerita kepada kita semuanya telah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala dan juga Muslim tersebut yang mendapatkannya, atau seperti apa Pak Ustadz? Masih sangat rancu dalam pikiran tentunya. Boleh masih dijelaskan? Abu-abu ya? Iya, masih abu-abu. Yang jelas bagi kita orang beriman, ketika memasuki bulan Ramadan, kita sangat bahagia berpuasa, kemudian kita tarawih di situ, kemudian kita pengen berburu Lailatul Qadar. Nah, sekarang apakah ciri-ciri seseorang itu ketemu dengan Lailatul Qadar? Tentu Allah yang Maha lebih mengetahui. Artinya bagi kita orang beriman, sebenarnya tidak mengejar tidak hanya fokus di 10 terakhirnya saja, tetapi di awal
Dari malam, awal ya Pak Ustadz, di ya. awal malam Ramadan itu kita sudah siap tempur gitu ya untuk berburu Lailatul Qadar. Artinya ketika di 10 terakhir kita lebih sungguh-sungguh lagi. Maka Aisyah radhiallahu anha, istri Nabi, beliau mengatakan karena Nabi SAW yajtahid fi ashri awakhir. Nabi itu sangat sungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir. Wala yajtahid fi ghairih, dan tidak ditemukan kesungguhan itu yang sangat sungguh-sungguh ya di hari-hari atau di malam-malam sebelumnya. Artinya ketika Nabi masuk Ramadan, beliau sungguh-sungguh, kemudian pas di 10 terakhir Ramadan sangat lebih sungguh-sungguh lagi. Dan nampak oleh Aisyah radhiallahu anha ketika melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berada di malam-malam 10 terakhir itu sangat kencang ibadahnya, kemudian tidurnya sedikit. Nah, jadi tampak oleh Aisyah radhiallahu anha. Bahkan Nabi Muhammad SAW i'tikaf, i'tikaf berdiam diri di masjid selama 10 terakhir bulan Ramadan. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, tapi kebanyakan untuk umat Muslim saat ini tentunya tidak menuruti apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan tentunya. Karena di awal puasa itu rame masjid Pak Ustadz. Rame masjid Pak Ustadz ya. Nah, di akhir-akhir untuk bulan Ramadan ini malah semakin mundur dan semakin mundur. Nah, itu fenomena yang mungkin sering terjadi tentunya Pak Ustadz Setiap ya. tahun. Setiap tahun. Nah, itu seperti apa kita menanggapinya Pak Ustadz? Apakah yang harus kita lakukan untuk menambah keimanan lagi, ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala? Ya, pertama itu ilmu. Makanya sebelum masuk Ramadan itu harus persiapan ilmu dulu. Mengapa kita harus bersemangat beribadah di bulan Ramadan? Ada apa dengan bulan Ramadan? Mengapa itu Ramadan istimewa gitu kan? Karena pupuk iman itu ilmu. Semakin bertumbuh iman, itu faktornya ilmu. Jadi kalau misalkan seseorang itu hanya beribadah tanpa ilmu, ya akhirnya sekedarnya saja gitu, hanya ritualitas. Ketika masuk siang hari hanya puasa, selesai puasa, iftar, buka bareng ya, habis itu selesai, udah sholat ditinggalkan, tarawih ditinggalkan. Padahal jelas Nabi mengatakan ketika mengatakan dalam hadis tadi, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di siang hari, imanan wahtisaban, penuh iman dan penuh mengharapkan ridho Allah, man qama Ramadan, barang siapa yang tarawihnya juga kan, ketika seseorang itu masuk bulan Ramadan mereka melakukan salat tarawih, kemudian man qama Lailatul Qadar, 10 terakhir mereka berburu Lailatul Qadar, artinya lebih sungguh-sungguh lagi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka mereka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, sekarang dalam realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, mengapa banyak kaum muslimin yang ketika berjalannya waktu, apalagi sudah mau meninggalkan Ramadan, masjid jadi sepi. Iya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya tentu kembali sibuk masak kepada kue, sibuk masak kue. Banyak faktor ya, termasuk juga belanja baju lebaran. Lebaran ya. Hal ini memang tradisi kita, nggak bisa kita pungkiri itu. Tapi yang sangat disayangkan adalah kenapa misalkan masak kue, kemudian persiapan ini untuk lebaran dan lain-lain, kenapa harus dikorbankan malamnya tidak tarawih? Iya, betul. Kenapa siangnya kita tidak maksimal untuk beribadah seperti baca Quran, sedekah dan lain-lain. Yang sangat menyedihkan yaitu ketika di malam hari kenapa masjid sepi gitu. Padahal malam itu, wabil khusus di malam 10 terakhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Kita nggak tahu kapan malam kapan kan gitu. Jadi kejar itu ya. Nah, kemudian boleh nggak kita belanja? Sangat boleh sekali, silakan belanja di siang hari boleh, tapi ingat waktu juga. Di malam hari ya boleh-boleh saja, tetapi jangan lama-lama. Kembali ke masjid, iktikaf di situ, beribadah. Nah, karena apa? Karena ada ganjaran pahala yang sangat besar sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, 83 tahun tadi, 4 bulan. Nah, kemudian dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ampunan dosa-dosa kita. Nah, inilah bulan Ramadan. Kita menerpa diri kita. Kita ingin dihapuskan dosa-dosa kita. 11 bulan yang lalu kita sibuk dengan dunia. Kemudian ketika 10 terakhir ini ada sunnah itikaf, yang amal ibadah itikaf, berdiam diri di masjid. Malam-malam sebelumnya dan beberapa ratus malam sebelumnya kita disibukkan. Sekarang ayo di malam 10 terakhir ini kita mengharap ridho Allah, minta bertemu dengan malam qadar, kemudian kita beribadah di sananya sungguh-sungguh. Kalau bisa di setiap pojok-pojok masjid itu kita berdoa kepada Allah. Allahumma innaka afun karim, itu doa, salah satu doa yang diajarkan Rasulullah apabila
terdapat malam qadar, kita nggak tahu ya, Iya. tetapi perbanyak aja doa ini. Siapa tahu nanti ketika berdoa malam itu memang malam qadar. Lailatul Seperti Qadar, itu. betul. Jangan hanya sekali dalam 10 terakhir untuk membaca surat tersebut ataupun juga doa tersebut, tapi di tiap 10 malam terakhir itu dibaca untuk doa tersebut ya, Pak Dibacakan Ustadz, doa ya. supaya kita diampuni Betul, dosa-dosa. karena kita tidak tahu, karena kita tidak tahu tentunya ya untuk Iya, malam betul. Lailatul Qadar itu sendiri. Baik, kita jeda iklan dulu pemirsa di rumah, tetap bersama kami di Mitra Ramadan TVRI Bengkulu.